Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sesi yang kedua, yaitu tentang bagaimana aplikasi dari asuhan keperawatan, terutama pada pasien-pasien yang mengalami sindrom coronary acute. Ya, mari kita bahas. Nah, pada poin penting di sini, sebagai pembeda dengan asuhan keperawatan di ruangan adalah pada konsep perawatan IGD selalu dimulai dari trias, ya. Dimulai dari bagaimana cara kita memilah pasien dalam kondisi gawat darurat, gawat tidak darurat, atau bahkan tidak mengalami gawat dan darurat. Ya. Nah, pada poin penting di sini ada beberapa hal yang perlu kita kaji terkait dengan kegawatan. Ya. Selalu di sini kita melakukan pengkajian berdasarkan konsep A, B, C, D, E. Airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Karena apa? Pada saat ini, airway selalu lebih cepat mengancam nyawa, menyebabkan kematian ketimbang breathing. Breathing juga lebih cepat menyebabkan kematian ketimbang circulation. Circulation juga lebih cepat menyebabkan kegawatan ketimbang disability atau exposure. Ya. Nah, jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Pada saat kita melakukan pasien datang ke IGD, ya pada saat pasien datang ke IGD, maka hal yang kita lakukan adalah melakukan initial assessment. Ya. Nah, pasien datang pertama kali jangan lupa, yaitu 3A. Ya, selalu itu. 3A apa itu? Aman diri sendiri, aman lingkungan, dan aman pasien. Ya. Terutama apa yang terjadi di era pandemi COVID, kita harus utamakan APD, alat pelindung diri. Ya, nanti tergantung dari kebijakan di SOP setiap rumah sakit, apakah di IGD itu melakukan atau memakai APD level 1, level 2, atau level 3. Ya. Kalau di tempat kami di IGD RSUD Dr. Sutomo, kita selalu standby menggunakan APD level 3. Ya. Setelah 3A, aman diri lingkungan dan pasien, selanjutnya kita cek respon pasien. Ya. Apakah pasiennya sadar penuh, ya? Apakah pasiennya respon to verbal, ya? Atau respon to pain, atau bahkan pasiennya unrespon. Ya, jadi kita bisa ngecek respon pasien dengan menggunakan AFPU. Selanjutnya, ya, kalau misalnya pasien penurunan kesadaran, kita nggak mungkin kerja sendiri, maka di sini kita perlu call for help, ya, minta bantuan teman atau mungkin sejawat yang lain. Nah, barulah masuk ke area primary survey atau pengkajian primer, di mana tadi kita melakukan pengkajian airway, pengkajian breathing, pengkajian circulation, disability, dan exposure. Ya, nah yang perlu kita ingat ternyata mereka ini punya pasangan masing-masing. Ya, kalau kita lihat ini terutama pada pasien-pasien yang mengalami trauma sebenarnya. Ya, nah airway selalu pasangannya adalah restriction of cervical spine motion, selalu batasi pergerakan tulang cervical. Breathing pasangannya adalah oksigenasi dan ventilasi. Circulation pasangannya adalah hemorrhagic control, ya. Disability pasangannya adalah status neurologis, dan exposure harus selalu mencegah hipotermi. Nah, itu ya, jadi kita tidak hanya melakukan kegawatan ABCD tapi perlu diingat pasangannya ya. Nah, ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya, gawat darurat aja punya pasangan, masa kamu enggak, kan gitu. Nah, selanjutnya setelah primary survey, maka akan dilanjutkan dengan secondary survey. Ya, nah pada konsep secondary survey di sini monggo ya teman-teman dalam melakukan pemeriksaan fisik bisa menggunakan head to toe examination. Ya, head to toe examination boleh. Ya, pemeriksaan dari ujung ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, jangan bilang ujung rambut ya, karena nanti kalau orangnya botak dia nggak tahu ya rambutnya siapa yang dipakai. Nah, atau ini pakai B1 sampai B6 ya. B1. Nah, breathe. Apa itu? Mungkin kaji adakah sumbatan jalan napas. Lihat, look,
listen and feel. Ya, lihat, dengar dan rasakan. Ya, LDR bisa ya. Atau ini kalau ada pasien disertai dengan tanda-tanda fraktur, karena pernah beberapa kali teman-teman saya dapat pasien, ternyata pasiennya kecelakaan, cedera otak, ternyata pada saat direkam jantung juga dicurigai adanya serangan jantung. Kemudian dapat disimpulkan pasien mengalami serangan jantung saat pengendara sepeda motor, kemudian mungkin sangat nyeri sehingga akhirnya kecelakaan. Ya, jadi di sini kita bisa kaji tanda-tanda fraktur servikal. Ya, masih ingat ya tanda-tandanya fraktur servikal? Apa saja? Ya, tanda-tandanya adalah ada jejas atau luka di atas klavikula ya. Ngomongnya jejas atau luka ya di atas klavikula. Jangan jejas saja ya. Karena kalau ngomongin jejas hampir banyak malam minggu meninggalkan jejas di atas klavikula. Nah, selanjutnya tanda nomor 2 adalah cedera kepala disertai dengan penurunan kesadaran. Itu juga kita waspada kemungkinan terjadi fraktur servikal. Yang ketiga adalah multiple trauma. Ya, multiple trauma. Yang keempat adalah biomekanik yang mendukung. Nah, selanjutnya di breathing ya itu di jalan napas. Selanjutnya di breathing kita lakukan pemeriksaan IAPP, inspeksi, auskultasi, perkusi dan palpasi. Ya, dicek. Nah, seringkali pasien dengan serangan jantung ya, teman-teman, dia cenderung sesak. Ya, jadi ada dyspnea. Ya, atau mungkin ada ortopneu, bradypneu, ya, kelihatan ada restraksi interkostalis. Ya. Kemudian blood, di sini ada nyeri dada. Ya. Ingat, nyeri dada pada pasien-pasien yang mengalami serangan jantung itu khas. Ya. Khasnya gimana? Dia tidak bisa diidentifikasi dengan satu jari. Ya, nggak bisa, sakitnya di sini, di sini, di sini, nggak bisa. Ya. Aduh, nurse, dada saya sakit, nurse, di mana tembus ke punggung, menjalar ke lengan kiri, ke rahang, ke leher. Nah, itu tanda dari pasien dan pasien dengan SK. Atau mungkin terjadi hipertensi. Nah, karena kita lihat ya, pasien dengan riwayat hipertensi sangat berpotensi terjadinya penyakit jantung koroner, bisa juga terjadi sindrom koroner akut. Ya, bisa juga terjadi hipotensi, terutama pada pasien-pasien yang mengalami shock, ya, mungkin pada shock kardiogenik. Takikardi, ya, bradikardi, akral dingin, palpitasi. Nah, deg-degan gitu ya. Nah, jadi berdebar, ya, bisa berdebar. Diaporesis ya, keringat dingin, atau mungkin CRT-nya mengalami pemanjangan. Ya, brain bisa mungkin terjadi penurunan kesadaran, ya, bowelnya mungkin ini ya, bladder, produksi urin, ekstremitas, lalu kita periksa ekstremitas dengan look, feel, move ya. Nah, yang perlu kita ingat teman-teman, terkadang ini ya, pada era saat ini bias ya, bias kalau kita lihat dari keluhan ya, pada seringkali pada pasien dengan penderita COVID ya, itu juga sama, dia terkadang nyeri di area dada disertai dengan batuk, tapi mungkin batuknya juga berkurang, tapi sesak ya, sesak. Nah, sehingga pemeriksaan ajang, pemeriksaan tambahan ini sangat penting ya. Laboratorium, apa yang dicek ini? Apa yang dicek? Good cardiac marker atau enzim jantung. Apa saja? Iya, CKMB dan troponin. Ya, periksa foto toraks, radiologi, ya, bisa. Atau ini, ya, nah, selalu kita periksa nih, EKG, ya, EKG. Jadi kita bisa periksa itu, ya, bisa periksa. Nah, hal terpenting teman-teman pada pemeriksaan EKG ya, ada gelombang yang khas ya. Tadi di awal kita cek apa? Fokus pada ST segmen atau gelombang T. Ya, jadi pada pasien-pasien dengan SKA yang kemungkinan terjadi perubahan itu adalah di ST segmen atau gelombang T. ST segmennya gimana? Kalau di atas garis namanya ST elevasi, di bawah garis namanya ST depresi ya. Atau mungkin ini kita bisa melakukan anamnesa
ya kita melakukan anamnesa dengan menggunakan EMPL, ya. EMPL. A-nya ini apa? Oke. A-nya adalah mungkin ada nggak riwayat alergi? Tanyakan ke pasiennya. Ibu punya riwayat alergi atau tidak? Oh iya nak, saya ada riwayat alergi nurse. Apa ibu? Alergi tanggal tua. Nah, itu mungkin saja ya, karena tanggal tua itu waktunya cicilan pada harus dibayar, dia nggak punya uang karena efek pandemi, nyeri dada bisa timbul ya. Nah, M, apa itu M? Medication, ya, medication, riwayat penyakitnya, ya, pengobatannya apa saja. Mungkin pasien-pasien mengkonsumsi aspirin, mungkin pasien-pasien mengkonsumsi obat-obat yang bisa mengencerkan darah, ya. Jadi penting juga. Atau mungkin pasien sudah mengkonsumsi obat-obatan diabetes, ya, OAD, obat antidiabetikum, atau mungkin saja pasien juga sudah mengkonsumsi obat-obatan untuk darah yang tinggi, ya. P, penyakit penyerta atau pastor illness, ya, pastor illness. Kita kaji pasiennya, ya, kita kaji. Punya riwayat penyakit penyertanya apa, ya. Tadi ya, apakah punya diabetes? Karena ini juga teman-teman, pada penderita diabetes mellitus, ya, kencing manis, dia bisa saja terjadi makro atau mikroangiopati. Ya, dampaknya apa kalau pasien yang terjadi mikro ataupun makroangiopati, maka sensorik nyerinya akan berkurang. Ya, jadi terkadang dadanya ini mungkin terasa ampek pada penderita dengan diabetes, padahal itu proses serangan jantung sedang terjadi. Ya, karena apa? Rangsang untuk sensor-sensor untuk nyerinya mengalami gangguan. Ya, itu bahayanya di situ. L, last meal, ya, last meal. Last meal itu kita cukup kaji makan terakhirnya kapan, ya, terkait mungkin kalau pasien-pasien yang disertai dengan trauma atau mungkin perlu tindakan operatif, kan kita harus mengkaji berapa lama pasien harus dipuasakan, ya. Nah, last meal, makan terakhir. Cukup kita tanyakan makan terakhirnya saja, nggak perlu dengan siapa, di mana, ya, menunya apa, nggak perlu. Dan event ini adalah mechanism of injury, mekanisme terjadinya trauma, mekanisme atau riwayat perjalanan penyakit, ya. Nah, selanjutnya, dari hasil pengkajian itu tadi airway breathing circulation dan pemeriksaan fisik serta ditunjang dengan ejang, ya, pemeriksaan penunjang, maka kemungkinan dari diagnosis keperawatan yang muncul berdasarkan SDKI rata-rata ada 3 ini, ya. Nyeri akut, penurunan curah jantung, dan ansietas, ya, di mana luaran keperawatannya ada tingkat nyeri, ada curah jantung, dan ada tingkat ansietas. Nah, bagusnya di SDKI di sini sudah ada taksonomi, ya, di 3S, ya. SDKI, SLKI, dan SIKI, ya, mereka sudah ada taksonomi, sudah ada coding, ya. Kalau SDKI diagnosis berarti D biasanya, ya, D semua. Kalau SLKI L, ya, kalau SIKI I. Nah, ini teman-teman sekalian untuk tingkat nyeri, maka standar luaran keperawatan Indonesia yang bisa muncul adalah setelah diberikan intervensi selama 2 jam maka tingkat nyeri akan menurun. Kenapa kok penting teman-teman sekalian? Pada pasien dengan serangan jantung, dia masih terasa nyeri hebat, nyerinya tidak segera kita turunkan, maka dampaknya pada pasien-pasien dengan masih mengeluh nyeri, dia akan merangsang saraf simpatis, ya. Kalau saraf simpatis dia bekerja lebih dominan, maka dia akan memacu jantung serta menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. Dampaknya apa yang terjadi? Pasien dengan serangan jantung, ya, kalau kita lihat serangan jantung itu terjadi karena pembuluh darahnya dia mengalami oklusi, penyumbatan. Sudah tersumbat, menyempit, maka bisa dibayangkan alirannya seperti apa? Alirannya justru malah makin terhambat, ya. Nah, kriteria hasil yang bisa diberikan, ya, kriteria hasil yang bisa diberikan adalah keluhan nyerinya menurun, ya, meringis menurun, tekanan nadi membaik, tekanan darah membaik, gelisahnya menurun, ya. Nah, ini adalah beberapa kriteria hasil yang diharapkan apabila intervensi yang sudah kita lakukan berhasil, ya. Nah,
Ini teman-teman sekalian bisa kita ambil untuk intervensinya berdasarkan SIGI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Ya, yang perlu kita ingat adalah penyusunan SIGI saat ini berdasarkan ini ya, OTEK gitu ya. Observasi, terapeutik, edukasi, dan tindakan kolaborasi. Ya. Nah, yang kedua adalah curah jantung, teman-teman. Tadi penurunan curah jantung, maka luarannya adalah curah jantung. Harapannya, setelah diberikan intervensi selama 2 jam, maka curah jantung akan meningkat. Ya, dengan kriterianya. Hasilnya ini ya. Jadi di buku SLKI sudah dijelaskan di situ ya. Nah, sama teman-teman, ya, intervensi utama yang bisa kita lakukan adalah perawatan jantung akut ya. Di mana oteknya, identifikasi nyeri dada, ya. Identifikasi karakteristik nyeri dada. Ya, kita harus mengkaji ya. Yang jelas kalau kita mengkaji dengan nyeri, maka selalu jangan lupakan PQRST, ya. Kemudian yang kedua, monitor EKG 12 lead. Terutama ini, adakah perubahan ST segmen dan gelombang T. Monitor adanya aritmia, monitor adanya enzim jantung, terjadi peningkatan, saturasi oksigen, dan identifikasi stratifikasi pada SKA. Mungkin pasiennya jatuh ke kondisi STEMI, ST elevasi miokard infark, atau non-STEMI, ya, N-STEMI, atau bahkan hanya UAP, ya, unstable angina pectoris. Terapeutik bisa tirah baring minimal, ya, diistirahatkan, pasang akses vena, berikan terapi relaksasi untuk mengurangi nyeri, ya, siapkan dan untuk menjalani intervensi koroner perkutan. Jadi akan dilakukan tindakan yang namanya reperfusi. Edukasi, anjurkan untuk menghindari manuver valsalva, anjurkan segera melaporkan nyeri dada jika masih terasa nyeri. Ya, kolaborasi ini pemberian antiplatelet, pemberian obat anti angina, pemberian morfin, ya, pemberian inotropik apabila tensinya turun, dan kolaborasi pencegahan trombus dengan obat-obatan antikoagulan ya. Nah, penata laksanaan awal. Jadi pada 10 menit pertama pasien dengan SKA masuk ke IGD, hal yang bisa kita lakukan adalah kaji airway breathing circulation disability. Tadi di awal kita sudah melakukan primary survey, pengkajian. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Ini vomit. Artinya apa vomit? Artinya apa? Oke, muntah ya. Tapi saat ini bukan pasiennya dimuntahin ya. Nanti vomit kita bahas. Kemudian C-X-ray, ya, foto dada, chest X-ray ya, kurang dari 30 menit. Selalu monitoring airway breathing circulation, TTV, efek obat. Ya, nanti kan diberikan terapi, kemudian mungkin akan dilakukan tindakan reperfusi ya. Nah, V. Ya, tadi kan vomit ya. V yang pertama kita lakukan verbal. Verbal ya. Verbal itu kita apakan? Nah, kaji. Apa yang dikaji? Nyerinya. Ingat, dalam mengkaji skala nyeri kita selalu gunakan PQRST. Ya. Provokatif, faktor pencetus nyerinya. Kualitas nyeri. Apakah seperti tertindih, ya, tertekan, ya, kemudian radiation atau regio, ya, menyebar ke bagian mana? Tembus ke punggung, menjalar ke lengan, ke leher, ke rahang. Nah, itu. Severity atau skala, ya, terserah teman-teman, nanti kita bisa gunakan 6 Recurring score, ya, 1 sampai 10, atau bisa pakai Wong-Baker face mask, ya, face di skala dari Wong-Baker, dan time. Time ini waktu munculnya, ya. Jangan lupa sebenarnya onset nyeri, ya. Jadi kalau saya paling ingat OPQRST, O-nya adalah onset nyeri, ya. Onset nyeri. Nah, selanjutnya visual.
Visual itu apa? Lihat keadaan umum pasiennya. Apakah ada penurunan kesadaran, apakah ada keringat dingin, apakah ada sianosis, apakah ada retraksi interkostalis atau pasien yang lain yang bisa kita lihat. Dan selanjutnya adalah, nah ini penting sekali ya, vital sign. Atau kita cek apa? Cek TTV. Penting kita melakukan cek TTV itu. Saking pentingnya, tugas siapa ini? Tugas siapa? Iya. Tugas mahasiswa ya. Bukan ya, tugas perawat ya, tugas perawat kalau nggak ada mahasiswa ya. Nah, kenapa kok penting teman-teman? Ya, jadi gini, dalam melakukan TTV, jadi teman-teman itu kalau misalnya praktek klinik jangan bosen ya, grundel gitu ya, pulang dinas ya, saat praktek klinik dinas, oh kamu diajari apa? Kongkon TTV terus, ya, jangan seperti itu. Artinya, saking pentingnya TTV, ingat TTV ini merupakan indikator dari tingkat hemodinamik dari pasien. Kalau misalnya teman-teman dipercaya melakukan TTV, maka teman-teman sedang dipercaya, dititipi untuk bisa memberikan informasi terkait hemodinamik pasien. Penting. Jangan sampai ya, waktunya TTV dilihat jam, oh jam 4, waktunya TTV, bawa buku ya, bawa buku, terus bawa stetoskop ya, bawa stetoskop, taruh gini aja, kemudian bawa tensi ya, tapi datang ke pasien, Bu permisi ya, Ibu sesek, oh enggak sesek Mas, 22 kali per menit, oh enggak panas, 36,3, Ibu pusing, enggak pusing Mas, 120/80, pinggirnya ditanya, Ibu sesek, oh enggak Mas, 18 kali per menit. Nah, ada yang seperti itu. Ya. Ada yang saking ahlinya melakukan TTV, ya, sore pasiennya mati, malam TTV terisi. Ada yang kayak gitu. Ya, sangat luar biasa. Semoga teman-teman di Bina Sehat semuanya hebat-hebat, tidak ada yang seperti itu ya. Saat melakukan TTV serius ya. Nah, berikutnya adalah oksigen. Ya, berikutnya adalah pemberian oksigen. Memang di dalam guideline teman-teman, pada penata laksanaan SKA, pasien-pasien akan diberikan bantuan oksigen apabila saturasinya di bawah dari 90 ya. Tapi beberapa hal kurang dari 95 seringkali kita sudah memberikan bantuan oksigen ya. Bisa dari nasal kanul, bisa simple masker, atau bahkan kalau memang membutuhkan saturasinya dia turun dan membutuhkan oksigenasi yang besar, bisa kita gunakan dengan masker non rebreathing ya. Nah, berikutnya monitor EKG ya, vomit, V-nya verbal, visual, vital sign, O-nya adalah oksigenasi, M sekarang kita monitor EKG ya. Nah, pada saat ini memang direkomendasikan kita monitoring EKG-nya menggunakan defibrilator. Karena apa? Pada pasien-pasien dengan sindrom koroner akut ya, sangat berpotensi jatuh pada kondisi cardiac arrest. Ya, sangat berpotensi. Sehingga harapannya kalau pasien sewaktu-waktu jatuh ke kondisi cardiac arrest, kita bisa sigap. Apakah gambaran di defib-nya itu termasuk gambaran yang shockable ya, atau gambaran yang aritmia cardiac arrest yang unshockable. Jadi kita bisa cepat dalam melakukan pertolongan. Ya. Nah, tapi juga penting dilakukan monitoring EKG dengan merekam 12 hadapan, ya 12 lead. Nah, seperti ini 12 lead. Nah, 12 lead. Ya. Nah, dari pemeriksaan EKG 12 lead, nanti di sini tadi fokus ngelihat apa? ST segmen dan gelombang T. Ya.
pada pasien-pasien yang mengalami ST segmennya meningkat di atas garis isoelektrik, maka disebut dengan ST elevasi. Ya, di bawah garis maka disebut ST depresi. Gelombang T pun seperti itu. Kalau T-nya menghadap ke bawah namanya T inversi. Itu tanda dari iskemik ya. Nah, kemudian ya, nanti jauh lagi kalau misalnya teman-teman sudah belajar tentang EKG ya, dari gambaran EKG di sini kita bisa menentukan apakah yang mengalami infak miokard, yang mengalami masalah di jantung bagian depan, jantung bagian samping, atau jantung bagian bawah, atau bahkan jantung bagian kanan. Ya, kita bisa lihat. Nah, ini sekedar info, mungkin kalau ketemu buku seperti ini ya. Nah, buku seperti ini nanti bisa dibeli ya. Ini tulisannya penulisnya Yuda Utomo ya, buku saya, yaitu tentang catatan praktis EKG bagi pemula. Nah, vomit, V sudah, O sudah, M sudah, I. Ya, langsung kolaborasi untuk pemberian pasang IV line, ya, pasang infus. Kemudian pada saat kita masang IV kateternya, jangan lupa jangan langsung disambungin, ambil darah, ya. Untuk pemeriksaan apa? Enzim jantung, ya. Nih, enzim jantung. Yang diperiksa apa? CKMB dan troponin. Troponinnya bisa troponin I atau troponin T, ya. Karena apa? Terkait adanya peningkatan kardiak marker, maka kita bisa curigai mungkin saja pasien yang kita rawat tadi terkena sindrom koroner akut, ya. Karena yang perlu diingat, untuk menentukan pasien dengan infak miokard harus ada 2 dari 3 gejala mayor. Apa saja itu? Nyeri dada yang khas, adanya perubahan gambar EKG, dan yang ketiga adalah adanya perubahan enzim jantung. Ya. T berikutnya adalah terapi atau treatment. Ya, pada pasien-pasien dengan SKA, maka bisa kita kolaborasi dengan tim medis dengan pemberian ONAMCO. Ya. Apa itu ONAMCO? Dimulai dari pemberian O. O-nya adalah oksigen. Ya. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan suplai oksigen ke otot jantung. Ya. Karena tadi ya, pada pasien-pasien yang mengalami sindrom koroner akut di mana pembuluh darah mengalami oklusi, maka suplai darah itu juga akan menurun. Ingat, darah itu membawa oksigen. Suplainya menurun, maka oksigen yang dibawa juga menurun. Pemberian dimulai dari nasal kanul 2-4 liter selama 6 jam. Dilanjutkan jika saturasi oksigen kurang dari 94. Ya. Perhatian dari keperawatan, gunakan selang yang sesuai. Ingat ya, jangan sampai kalau kita ngelihat film ya, FTV atau di Indosiar ya. Di Indosiar itu kalau jam pagi itu kan ada apa, pintu berkah ya. Pintu berkah nanti dilanjutkan dengan kisah nyata ya. Terus sore jam 3 sore sampai jam 11 malam nanti ada suara hati istri ya. Nah, kalau kita lihat seringkali di situ tidak sesuai dalam pemberian selang oksigen. Ya, ada yang oksigen untuk dewasa tapi dikasih anak-anak, ada yang maskernya padahal orang tua dewasa dikasih masker anak-anak, seringkali seperti itu ya. Hanya sekedar info, untuk suara hati istri adalah tayangan yang tidak mengedukasi untuk kita para suami ya, teman-teman sekalian. Karena di sini kita yang selalu salah ya. Nah, kemudian monitor saturasi oksigen secara teratur. Minimal kita gunakan ini ya. Apa ini? Oke, pulse oximetry ya. Hindari pemberian oksigen berlebihan terutama pada pasien-pasien dengan COPD ya. Nah, selanjutnya adalah nitrogliserin. Teman-teman, yang perlu diingat bahwa dalam pemberian nitrogliserin sifatnya adalah sebagai vasodilator ya. Jadi mekanismenya adalah nitrogliserin dapat meningkatkan vasodilatasi di perifer sehingga dampaknya bisa menurunkan preload dan afterload ya. Dan juga sifatnya sebagai vasodilator, nitrogliserin dapat menyebabkan vasodilatasi dari arteri koroner ya. Ibarat kata ini pembuluh darah yang mengalami oklusi, penyumbatan dilebarkan
Supaya apa? Nanti bisa aliran darah kembali mengalir ya. Nah, pemberiannya berapa? 5 mg sublingual ya. Jadi diberikan 5 mg sublingual. Artinya ditaruh di bawah lidah ya. Jadi taruh di bawah lidah ya. Kemudian dapat diulang sampai ketiga kali ya, sampai 3 kali setiap 5 menit. Jadi dievaluasi teman-teman sekalian. Ya, dievaluasi apakah tingkat nyerinya berkurang atau tidak. Ya. Sekali lagi tadi ingat ya, orang dengan serangan jantung yang pertama kali ya sesuai dengan tadi ya, asuhan keperawatan, nyerinya harus kita turunkan ya. Perhatian khusus bagi perawat adalah ini, ingat ya, ditaruh di bawah lidah karena termasuk sublingual, bukan ditelan ya. Selalu pantau tekanan darah ya, heart rate dan respirasi rate ya. Ingat, karena nitrogliserin merupakan vasodilator, maka dampaknya bisa terjadi penurunan tekanan darah atau dalam kondisi hipotensi. So, paling aman pemberian nitrogliserin sebelumnya harus kita TTV dulu. Nah, ini tadi pentingnya vomit. V-nya adalah vital sign. Selalu kita monitor dan kita kolaborasi dalam pemberian nitrogliserin apabila tekanan darah batas ambangnya adalah 90. Jadi paling aman kalau di atas 90 bisa kita masukkan atau kolaborasi dalam pemberian nitrogliserin ya. Dan juga hati-hati kontraindikasinya apabila ada pasien-pasien yang mengalami bradikardi terutama dengan heart rate kurang dari 50 kali per menit dan pada pasien-pasien yang takiaritmia ya, takikardia yang sekiranya dapat mengancam nyawa. Ini adalah aspirin ya. Aspirin mekanisme adalah menghambat siklooksigenase yang memproduksi trombosan A2 ya. Artinya di sini adalah antiplatelet ya. Ini antiplatelet. Pemberiannya 160 sampai 325 mg dan dikunyah biar cepat. Ya. Perhatian khusus bagi perawat adalah diberikan sesegera mungkin jika telah dicurigai adanya SKA, sindrom koronarit. Kaji tanda dan gejala perdarahan karena ini termasuk antiplatelet sehingga dapat mengencerkan darah ya. Hati-hati jika mengkonsumsi sildenafil ya. Maka kita harus hati-hati sehingga tadi ya, balik lagi di saat kita melakukan pengkajian medication, adakah obat-obatan yang sebelumnya sudah diminum atau dikonsumsi pasien sebelumnya ya. Nah, M kan O6-ko, O oksigen, N nitrogliserin, A aspirin, M morfin ya. Pada pasien-pasien yang serangan jantung, ini teman-teman hanya sekedar info, pasien dengan serangan jantung nyeri dadanya luar biasa. Saya yakin tidak cukup pasien dengan serangan jantung itu kita suruh, Pak, tarik napas dalam, hembuskan, tarik lagi, hembuskan, tarik. Saya yakin nggak ngefek. Ya, kalau mau coba seperti itu, Anda tidak dibisui, luar biasa ya. Di nyeri. Sehingga ini teman-teman, kita harus kolaborasi ya, kolaborasi pemberian morfin ya. Mekanismenya, morfin menyebabkan vasodilator untuk menurunkan preload dan konsumsi oksigen di miokard ya. Pemberiannya 2 sampai 4 mg, IV dapat ditingkatkan 2 sampai 8 mg dengan interval 5 sampai 10 menit ya. Nursing konsiderasi, perhatian terhadap perawatan diberikan jika nyeri tidak reda dengan menggunakan ISDN. Hati-hati bisa menyebabkan hipotensi dan monitor fungsi dan upaya napas, kaji penurunan nyeri. Teman-teman sekedar info bahwa side effect dari morfin ini juga bisa menyebabkan terjadinya distres napas ya. Oleh sebab itu jangan sampai waktu kita nyuntikkan morfin ya, sambil ngobrol ya, terus kemudian dikageti, woi, nah ya, ternyata masuknya kelebihan, pasiennya mendadak distres napas. Nah, oleh sebab itu seringkali juga kita selalu sedia alat untuk ini ya, alat untuk bagging. Namanya apa? Oke ya, namanya BVM, bag valve mask ya. Mungkin pada materi tentang airway breathing sudah disinggung ya.
Nah, berikutnya clopidogrel. Mekanismenya adalah menghambat agregasi platelet melalui penghambatan ADP di permukaan platelet. Sama ini yang merupakan antitrombus. Loading dose 300 mg dilanjutkan 75 mg per hari ya. Pengkajian dari keperawatan selalu pantau tanda-tanda perdarahan, penggunaan bersama aspirin, warfarin, trombolitik dapat meningkatkan risiko perdarahan. Ya, jadi ini harus hati-hati. Nah, pelaksanaan khusus ini teman-teman ya untuk STEMI, ST elevasi miokard infark ya kita kolaborasi untuk pemeriksaan tindakan ya namanya PPCI ya primary PCI ya percutaneous coronary intervention. Yang kedua tindakan fibrinolytik jika onset nyerinya kurang dari 12 jam. Yang ketiga adalah tindakan menggunakan heparin jika onset nyerinya lebih dari 12 jam. NSTEMI bisa dilakukan tindakan primary PCI pada resiko tinggi ya, terutama resiko tinggi itu adalah nyerinya masih terus-terus ya, terus kemudian hemodinamik sudah mulai tidak stabil ya. Bisa. Yang kedua terapi heparin, yang ketiga aspirin, 4 nitrat, 5 obat-obat penyekat beta ya, atau contohnya adalah beta blocker. Ini penatasan khusus terapi fibrinolitik ya diberikan apabila pasien datang kurang dari 3 jam. Ya, pasien datang kurang dari 3 jam. Tindakan invasif tidak mungkin dilakukan atau akan terlambat. Ya. Prinsip dari fibrinolytik adalah door to needle kurang dari 30 menit. Jadi door to needle itu pada saat pasien datang ke IGD, ya, buka pintu IGD sampai mendapatkan tindakan fibrinolytik adalah idealnya kurang dari 30 menit. Berbeda pada pasien-pasien dengan mengalami onset kurang dari 12 jam, kemudian sudah tersedia fasilitas percutaneous coronary intervention, maka door to balon, ya, door to balon namanya, waktu kontak antara pasien tiba dengan inflasi balon kurang dari 90 menit, ya. Nah, jadi itu. Tapi yang perlu diperhatikan pada pasien-pasien yang fibrinolitik ini harus kita mengisi checklist tindakan fibrinolitik ya. Mungkin teman-teman bisa cari di googling ya, di Google tentang checklist fibrinolitik, ada syarat ya pasien-pasien yang nggak boleh ada nanti ada kontraindikasi absolut ya, nggak boleh dilakukan mungkin pada pasien-pasien yang perdarahan, pasien dengan riwayat operasi berapa bulan yang lalu ya, pasien dengan stroke, hemorrhagic ya itu nggak boleh ya karena resiko perdarahan berulang akan tinggi. Ini percutaneous coronary intervention, jadi pasien dipasang ya, nah incisi di area arteri femoralis, nanti dimasukkan ini ya selang ya, nanti masuk dituju ke pembuluh darah koroner mana yang mengalami oklusi atau penyempitan atau adanya aterosklerosis, kemudian nanti dikembangkan, nah dengan balon dikembangkan nanti stemnya akan tertinggal ya, jadi seperti itu. Yang ini orang awam bilang seringkali adalah dipasang ring tuh ya teman-teman sekalian. Nah, hal terpenting untuk pencegahan PJK adalah sama konsepnya yaitu A, B, C, D, E. Ya. A. Konsumsi aspirin dan obatan anti anginat drug ya. Contohnya adalah ISDN ya, sublingual. B. Kita selalu monitor blood pressure. Kalau bisa jangan tinggi-tinggi ya tekanan darahnya karena tadi pasien-pasien dengan hipertensi berpotensi terjadinya penyakit jantung koroner dan resikonya bisa sewaktu-waktu terjadi serangan jantung ya. Maka B di sini adalah kolaborasi pemberian beta blocker dan selalu pantau blood pressure. C, nah ini kurangi diet yang mengandung tinggi kolesterol ya. Hati-hati di sini. Dan juga cegah sigaret. Nah, sigaret itu berhenti merokok, teman-teman. Ya. Tadi saya bilang dulu saya juga termasuk perokok berat ya. Perokok berat beli ya. Sehingga lama-lama mengurangi rokok ya, mengurangi rokoknya teman dan dampaknya adalah saya bisa berhenti merokok. Ya. Ini ya. Kita harus berhenti merokok ya.
D. Diet, ya. Dan atur gula darah, ya. Gula darahnya diatur, ya. Jangan sampai diabetes, ya. E adalah education dan exercise, ya. Di pendidikan kesehatan, ya. Pendidikan tentang lifestyle yang baik itu juga akan melindungi jantung kita, ya, serta exercise, ya, olahraga. Ini penting, teman-teman. Tapi jangan itu ya, olahraganya apa? Catur. Nah, itu bukan olahraga itu ya. Olahraga apa? Lari. Nah, lari dari kenyataan. Nah, itu juga bukan termasuk olahraga yang berat itu. Justru malah bisa pemicu terjadinya penyakit jantung ya. Ya, ini teman-teman ya dampak dari stres terutama, makanya itu kita kalau bisa terhindar dari stres ya, karena pada konsepnya coronary artery disease ya bisa terjadi karena beban kerja jantungnya meningkat, responnya bisa stres, akhirnya pada pasien-pasien dengan stres ya di sini terutama mungkin seorang laki-laki ya, di mana seorang laki-lakinya itu adalah sebagai tulang punggung keluarga, kemudian dia harus sakit, dia mungkin akan memicu tingkat stres yang tinggi ya, karena dia akan berpikir loh bagaimana keluarga saya, bagaimana ini ya, maka akan terjadi pelepasan katekolamin hingga akhirnya hiperaktivasi HPA dan heart rate dengan tekanan darah meningkat. Ini juga pelepasan katekolamin efeknya luar biasa, vasokonstriksi, aktivasi platelet, bekuan darah hingga akhirnya cedera endotel ya. Nah, stres mengakibatkan peningkatan kadar gula darah dan penurunan aksi insulin. Ya, peningkatan kadar glukosa darah dapat menginduksi perubahan dari EKG, meliputi pasien-pasien dengan disritmia yang mematikan dan dapat juga mengaktifasi proses dari inflamasi. Ya, jadi orang stres itu dampaknya sangat luar biasa. Ya, sebab itu jangan lupa selalu tersenyum. Ya, kata orang kan gitu, jangan lupa senyum, nurse. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian pada kesempatan kita kali ini. Nanti kita akan bahas pada pembahasan serta diskusi ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan diajukan ya. Nah, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.